warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat UMTV, senang banget rasanya kita kembali lagi di UM Talk dengan saya Tasya Ananda dari lantai 4 Gedung White Campus Universitas Mulia menyapa Anda. Episode kali ini kita akan membahas jurusan terfavorit di Universitas Mulia, yaitu manajemen. Sulit nggak sih kuliah di manajemen? Tapi sebelum kita bahas lebih dalam, ternyata ada beberapa fakta tentang jurusan manajemen. Salah satunya adalah jurusan manajemen ini ternyata idaman para orang tua. Nggak heran, tiap tahunnya jumlah peminat untuk jurusan manajemen itu banyak banget. Salah satu alasan jurusan ini jadi idaman para orang tua adalah karena prospek yang menjamin. Banyak sekali yang berpendapat bahwa jurusan manajemen adalah jurusan yang santai. Padahal jurusan ini juga cukup menantang dan menguji ketelitian. Kalau ditanya kuliah manajemen sulit apa enggak, itu tergantung dari mahasiswanya masing-masing. Untuk menjawab benar apa enggak beberapa fakta yang tadi saya jelaskan, di studio udah hadir narasumber yang sangat ditunggu-tunggu. Beliau ini yang megang prodi S1 Manajemen di Universitas Mulia. Kita kenal langsung dengan Bapak atau Mas nih anaknya panggilannya? Boleh panggil saya kakak. Enggak, canda aja. Mas boleh. Mas Irfan Ananda Pratama, ya. SMA. Halo Mas Irfan. Halo Tasya, Cece. Cece aja. Cece dong. Oke. Apa kabarnya nih Mas Irfan? Aku baik, alhamdulillah. Sedikit lapar. Puasa nggak sih? Lu lapar banget nih, kurus banget gitu. Kurus ya? Iya. Harus. Aku mau tahu kemarin terakhir lulusan Mas Irfan apa sih? S2-nya, S1-nya dijelaskan. S1. Oke, perkenalkan dulu ya. Sebenarnya nama saya Irfan Ananda Pratama. Saya S1 di tahun 2011, lulusnya 2016. S1 saya akuntansi. Lama juga ya? 2011. Hey, 4,5 tahun. Oh iya. Ya, karena akuntansi ya agak susah. Mohon maaf, makanya S1 saya akuntansi. Karena susah saya kabur. Di S2 saya ngambil International Tourism Development di Jerman, di Deggendorf Institute of Technology. Oh ya, S1 saya di Universitas Airlangga Surabaya, S2-nya di Deggendorf Institute of Technology. Agak jauh ya akuntansi ke turis. Sebenarnya tidak jauh sih. Istilahnya saya pun di S2 juga masih dapat mata kuliah akuntansi, karena akuntansi itu pasti ada di seluruh industri gitu. Nah sekarang nih kan Mas Irfan adalah kepala prodi S1 Manajemen di Universitas Mulia. Betul. Kenapa sih manajemen bisa jadi jurusan yang paling difavoritin? Kenapa menjadi favorit banyak orang? Karena pasti banyak orang menganggap manajemen itu ilmu yang gampang, bukan ya, ilmu yang tidak susah, tidak sesulit ilmu yang lain, lalu luas dan juga pasti dibutuhkan di dunia pekerjaan. Semuanya mungkin ada benernya, tapi kalau dibilang manajemen gampang itu juga sebenarnya juga nggak gampang-gampang amat, karena ada beberapa materi atau konsentrasi yang istilahnya itu kompleks, itu juga ada seperti itu. Dan kenapa favorit? Karena mungkin ya luas, bisa kemana aja seperti itu. Kan kalau nggak salah manajemen ini kan termasuk jurusan generalis, bukan spesialis. Oke. Apa kelebihan dan kekurangan yang kita dapat ketika mengambil jurusan manajemen? Sebenarnya kalau dibilang generalis itu nggak sepenuhnya benar ya. Mungkin kalau kalian masuk ke jurusan manajemen itu biasanya di semester 1 sampai semester 4 kalian akan belajar manajemen umum, masih basic-basicnya. Tapi begitu kalian mengambil konsentrasi di semester 5 ke atas, itu kalian sudah menuju ke spesifik, ilmu spesifik gitu. Jadi kalau dibilang generalis tuh enggak generalis. Ada spesifiknya juga, tergantung nanti kalian mengambil konsentrasinya yang mana. Itu. Apa aja sih konsentrasi di manajemen? Nah, kebetulan kalau di Universitas Mulia itu kita memiliki 2 konsentrasi. Yang pertama e-business, itu lebih ke digital marketing, jadi manajemen marketing. Dan yang kedua sumber daya manusia SDM, jadi konsentrasinya ke manajemen SDM seperti itu. Jadi kalau saat ini yang digital marketing itu
pastinya akan mempelajari ilmu marketing terbaru, karena zaman sekarang zamannya digital ya, digital marketing. Kalian akan, kalau kalian berjiwa marketer ya, marketer beda loh ya sama sales, beda. Ya kalau berjiwa marketer terus kalian ingin menimba ilmu dengan menggunakan teknologi, itu bisa masuk ke e-business digital marketing gitu. Tapi juga ada konsentrasi khusus untuk teman-teman yang pengen nih bekerja di di bagian sumber daya manusia, atau bisa jadi HR, human resource atau HRD itu juga biasanya. Nah itu yang mengatur keseluruhan tentang mengatur organisasinya, mengatur karyawan, mengatur perusahaan, itu bisa masuk di SDM seperti itu. Kira-kira apa yang harus dibutuhkan oleh calon mahasiswa manajemen jika pengen ambil jurusan manajemen? Apa yang diperlukan? Passion, that's it. Passion, only passion. Jadi kalau sebelum kalian memilih kuliah itu kalian harus tahu passionnya dulu. Tapi kalau memang dari awal saya pengen manajemen, kalian harus cek dulu pilihan konsentrasinya itu apa. Kalau kebetulan tadi yang saya sampaikan, kalau di Universitas Mulia itu ada konsentrasi e-business, digital marketing, dan juga manajemen sumber daya manusia. Nah itu ada 2 konsentrasi. Tapi di luar sana juga ada beberapa konsentrasi lain, misalnya manajemen keuangan, manajemen strategik. Nah itu juga ada, tergantung kalian minatnya di mana. Tapi saya rasa zaman sekarang banyak sekali nih yang tertarik dengan digital marketing, pasti. Ya. Nanti kebetulan kita juga ada, tapi juga ada juga nih yang suka pengen banget ngatur-ngatur orang ya di perusahaan. Pengen jadi HRD itu di SDM kita juga ada gitu. Jadi passion aja yang dibutuhkan tuh ya, kemauan untuk belajar menjadi orang yang bisa memanage suatu perusahaan. Bahkan manajemen itu kan sebenarnya artinya adalah memanage ya, manage itu mengatur dan bertanggung jawab atas keseluruhan kegiatan yang efektif di sebuah perusahaan. Bahkan tidak hanya untuk perusahaan, manage itu juga untuk diri sendiri gitu. Jadi masuk manajemen itu akan belajar bertanggung jawab untuk mengatur sebuah organisasi, perusahaan, dan bahkan diri sendiri. Kenapa saya bilang diri sendiri? Karena di manajemen juga pasti kalian akan belajar tentang bisnis, membuka usaha sendiri. Wah, keren. Biasa di tempat kami juga ada materi itu. Jadi kalian akan, kalau kalian berjiwa entrepreneur, kalian juga bisa masuk di manajemen, karena pasti kalian akan mendapatkan materi bagaimana cara membuat suatu usaha atau bisnis dari awal, seperti itu. Memanage bisnis kalian from scratch, dari belum apa-apa, dari nol gitu. Bingung gak sih? Sulit gak sih kuliah di manajemen? Kalau dibilang sulit sih, kembali lagi ya, tergantung tadi. Kalau misalnya kalian passionnya di digital marketing terus kalian salah ambil konsentrasi, ya akan jadi sulit. Jadi saran saya ketika kalian masuk kuliah di jurusan apapun, mau di manajemen mau dimanapun, kalau kalian sudah memasuki semester 5 masuk ke konsentrasi, jangan ikut-ikutan teman. Jangan ikut-ikutan teman, benar. Kalau ikut-ikutan teman, kalian sendiri yang rugi. Kalau ternyata ikut-ikutan terus ternyata kalian nggak ngerti, nggak mampu, ya akan sulit jadinya. Tapi kalau kalian merasa dari diri sendiri, akhirnya saya mau milih ini karena saya suka. Nah, akhirnya kalian menjalankannya jadi lebih mudah. Mau di jurusan apapun, nggak cuma di manajemen. Dari awal kalian memilih kuliah itu juga kalian harus dari diri sendiri. Sebuah tips gitu. untuk adik-adik. Jangan ikut-ikutan teman. Biasa disuruh orang tua, tapi kalau disuruh orang tua kadang agak sulit ya. Tapi kalau kalian bisa menjelaskan atau defense untuk saya nggak bisa terima masuk ke sini karena saya nggak passion, bukan passion saya di sini. Nah, kalian bisa omongin itu baik-baik sama orang tua. Jadi jangan sampai salah pilih jurusan deh, nyesel nanti gitu. Oke, terus normal gak sih khawatir mengingat banyaknya jumlah lulusan manajemen setiap tahunnya? Kan peminatnya banyak banget tuh. Ya, oke. Peminatnya memang banyak banget manajemen. Mungkin hampir di seluruh university di Indonesia ini ada jurusan manajemen ya, pasti S1 manajemen, dan daya tampungnya pasti juga banyak. Tapi tenang aja, sebenarnya kalian nggak perlu khawatir karena di semua lini usaha, di semua lini industri pasti membutuhkan orang manajemen. Tidak mungkin tidak gitu.
Jadi nanti tergantung dari industrinya membutuhkan orang yang bisa manajemen SDM. Ada. Kalau ternyata orang itu membutuhkan digital marketing, pasti butuh. Perusahaan itu pasti butuh marketer kan? Sangat butuh ya. Nah, semua perusahaan, mau perusahaan sekecil apapun besar, semua pasti butuh marketer. Jadi manajemen itu sangat luas. Jadi jangan takut, daya tampung untuk pekerja untuk lulusan manajemen itu juga sangat besar gitu. Makanya dari awal kuliahnya harus benar, nilainya bagus, gitu, dan aktif nanti di kuliah. Gitu. Jurusan manajemen masih dibutuhin nggak untuk 10 tahun yang akan datang? Well, of course, nggak mungkin tidak, karena seperti yang saya bilang tadi, manajemen itu pasti dibutuhkan di semua lini bisnis, di semua lini usaha. Tidak mungkin tidak, manajemen pasti akan dibutuhkan. Lulusan manajemen pasti akan dibutuhkan karena memang sangat luas. Daya tampung, daya saring untuk pekerja itu pasti banyak banget buat manajemen dan tidak akan hilang sampai kiamat. Saya rasa nggak mungkin gitu ya. Oke, obrolan tadi banyak banget sih informasi-informasi. Ya. Bagus informasi bagus. Oke, itu tadi obrolan seru banget ya bersama Bapak Irfan Ananda, Kepala Program Studi S1 Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mulia. Terima kasih Bapak Irfan. Sama-sama Cece. Hadir bersama kami di sini. Oke. Dan Sobat UM, sampai jumpa kembali di next episode UM Talk yang pastinya hadir dengan narasumber yang asik-asik. Untuk sahabat UM, mimpi itu kalian yang punya. Ketika orang lain gak percaya dengan mimpi kalian, jadi tinggal kalian yang harus percaya sama mimpi kalian. Bye, see you next time.